Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Grace Putri Shoti dengan NIM H105-123-1058. Pada UAS kali ini, saya akan mensimulasikan serangan Man in the Middle atau MITM menggunakan Wireshark untuk melihat bagaimana jaringan bisa disadap lewat AEP spoofing. Tujuannya supaya saya paham celah keamanannya dan tahu langkah dasar untuk mencegahnya, seperti penggunaan HTTPS dan enkripsi komunikasi. Di bagian ini, saya bakal nunjukin gimana saya melakukan penyadapan data login menggunakan Wireshark. Dan yang uniknya, saya hanya menggunakan satu laptop untuk dua peran ini, sebagai attacker, penyerang, dan sebagai korban. Jadi, semua aktivitas korban dan proses penyadapan terjadi di perangkat yang sama. Pertama, saya akan membuka aplikasi Wireshark yang ada di laptop. Lalu kita pilih adaptor jaringan yang dipakai. Ini bagian sini. Ini adalah adaptornya. Kita pastikan ada grafik seperti ini, seperti di bagian Wi-Fi. Ini menandakan bahwa jaringan yang kita gunakan itu terhubung. Lalu saya mulai capture supaya semua traffic yang lewat langsung terekam. Ini capture. Ini kita pilih start. Ini Wireshark yang sudah berjalan. Saya buka browser di laptop yang sama. Ini kita menggunakan Microsoft saja, Microsoft Edge. Lalu kita akan mengakses website tes PHP yang aku nesting. Ini yang aku nesting. Kita klik. Saya menggunakan website ini karena sederhana. Dan website ini masih menggunakan protokol HTTP. Di halaman login itu, kita isi dulu, ini sign-up. Kita ketik ini tes. Kita isi username dan passwordnya ya. Ini dua-duanya tes. Lalu kita klik login seperti user biasa. Ini now. Dan ini hasilnya. Begitu form login dikirim, paketnya otomatis masuk ke capture yang lagi berjalan di Wireshark. Kita balik lagi ke aplikasi Wireshark-nya. Ini. Dan kita pilih tombol merah yang ada di pojok. Itu untuk stop capture paket. Jadi kita akan berhentikan nih rekaman yang Wireshark ambil. Ini kan tombol yang bagian merah ini itu menandakan bahwa masih merekam nih. Kita stop di sini, klik, maka akan menjadi abu-abu. Itu menandakan capture sudah berhenti. Di bagian sini juga sudah tidak bergerak. Biar cepat nemu nih data loginnya, kita ketik di bagian apply a display filter, itu kita klik protokolnya HTTP, huruf kecil semua, sampai ada line hijau seperti ini, kita klik enter. Dari daftar paket yang muncul ini, saya langsung mencari metode post. Ini kan get HTTP, post HTTP. Di bagian info, kita pilih post, klik 2 kali, lalu kita lihat, biasanya di bagian post nih, pasti ada form login yang dikirim. Kita klik yang ini, frame, interface, di internet, destination, search, internet protocol, differentiate, no, ini transmission, ini conversation, ini flex, ini timestamp, ini hypertext transfer, ini post user, post content link. Nih, coba kita buka di HTML from URL encode. Berarti ada di sini. Kita scroll. Ini from item nih, sudah ketemu from item, uname, test. Nih, key-nya uname, value-nya test. From item,
pass sama tes. Kayaknya pass, value-nya tes. Sama seperti yang kita isi di halaman login. Yang username sama passwordnya. Oke. Ini bagian get, kita klik 2 kali. Ini bisa dilihat seperti ini. Get. Ini yang HTTP. Tuh. Ini ada line base. Ini isi codingannya. Jadi, meskipun saya hanya menggunakan satu laptop, saya tetap bisa nih menyadap data login website tes PHP yang masih di protokol HTTP, karena semua paket yang saya kirim sendiri juga terekam nih di aplikasi Wireshark ini. Yang saya lakukan ini adalah contoh simpel simulasi gimana man in the middle berlangsung. Menggunakan sniffing bisa terjadi bahkan di perangkat yang sama, selama koneksi websitenya ini masih HTTP dan tidak terenkripsi. Setelah saya berhasil menyadap username dan password korban di website tes PHP ini di website ini, kelihatan sekali masalah utamanya. Websitenya ini masih menggunakan protokol HTTP. Jadi, semua data yang dikirim korban itu jalan di jaringan dalam bentuk teks biasa. Makanya apa saya lihat di Wireshark, isinya langsung kebaca mentah. Nih, contohnya di bagian post. Nih. Biar kejadian kayak gini nggak keulang lagi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, harus memindahkan website ke protokol HTTPS. Nih, website ini dipindahkan ke protokol HTTPS. Soalnya ini juga not secure, alias tidak aman websitenya, karena masih protokol HTTP. Ini saya masukin ke solusi nomor 1. Kenapa? Karena begitu website ini jalan menggunakan protokol HTTPS, data login bakal terenkripsi secara otomatis. Jadi meskipun attacker nih menyadap traffic, isi from-nya nih nggak bakal kebaca lagi. Jadi kalau menggunakan protokol HTTPS nih, isi value test di bagian key uname dan key pass itu nggak bakal kebaca. Yang kedua, itu adalah mengamankan jaringan yang dipakai. Kenapa? Selain websitenya yang kita amankan, lingkungan jaringannya nih wajib aman juga. Misalnya, kita membatasi siapa saja sih yang boleh terhubung menggunakan segmentasi jaringan, misalnya VLAN. Jangan biarkan attacker berada di jaringan yang sama dengan user. Dengan cara ini, peluang attacker buat menyadap traffic jadi semakin kecil. Yang ketiga, ini adalah edukasi user. User nih juga harus paham benar, jangan pernah login di website dengan protokol HTTP. Apalagi di jaringan publik atau jaringan yang rawan sekali disadap. User nih juga perlu tahu bedanya koneksi aman dan enggak aman. Nih, kalau protokol HTTP pasti ada peringatan seperti ini. Nih, your connection to this site is not secure. Maksudnya, websitenya nih nggak aman, gitu. Intinya nih, serangan sniffing dengan man in the middle atau MITM yang saya lakukan ini berhasil, karena websitenya nih masih menggunakan protokol HTTP. Solusi utamanya ya, yang saya sebutkan tadi, HTTPS dan jaringan yang aman, supaya data login nggak bisa dicuri dengan hanya membuka aplikasi Wireshark ini.
Dari simulasi yang telah saya lakukan, terlihat bahwa MITM atau Man in the Middle yang saya lakukan ini berhasil karena ARP mudah dipalsukan sehingga trafik korban bisa dialihkan tanpa disadarinya. Hal ini menunjukkan pentingnya nih enkripsi dan proteksi jaringan terutama saat kita menggunakan Wi-Fi publik. UAS ini membantu saya memahami terkait cara kerja serangan dan bagaimana mitigasinya diterapkan di dunia nyata.